Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Kristina, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 236 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi koneksi antar materi dari modul 1.4. Perkenalkan, berikut ini adalah fasil kelas 0989E, yaitu Ibu Rini Hoiriah. Dan selaku pengajar praktik adalah Bapak Rifangi. Koneksi antar materi merupakan salah satu tugas untuk penutup sebuah modul. Kali ini yang akan saya kerjakan adalah tugas 1.4a.8 koneksi antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pada tahap ini, saya diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul 1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Saya akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas ini. Pertanyaan pertama adalah sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk dan di luar dugaan? Modul 1.4 merupakan modul yang mempelajari tentang budaya positif. Banyak materi yang disampaikan dalam modul ini, antara lain tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Kita hanya dapat mengontrol diri kita sendiri. Disiplin positif adalah disiplin yang dilakukan dengan motivasi dari dalam diri atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menumbuhkan disiplin positif. Efek yang terjadi hanya disiplin dalam waktu itu saja, dan ada bekas luka yang tertanam dalam diri siswa.
Alangkah lebih baiknya jika kita mengambil peran manajer dalam penanganan anak dengan restitusi. Dalam penanganan menggunakan restitusi, kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita mencari benar-benar dan menganalisa kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Karena setiap perilaku yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Kemudian kita bisa membuat keyakinan dalam kelas yang kita ampu. Bukan peraturan yang dibuat, tetapi keyakinan kelas. Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas adalah jika peraturan kita yang membuat, jika keyakinan guru dengan murid yang membuat dan disepakati bersama. Misalnya, keyakinan bertanggung jawab berarti murid akan bertanggung jawab dengan semua yang seharusnya mereka kerjakan. Misalnya, mengerjakan tugas, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan, dan lain sebagainya. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Menurut Diane Gause, ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini, guru diharapkan bisa berperan sebagai manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana kita tidak mencari benar dan salah terhadap permasalahan murid, tetapi mencari benar dan benar. Selain itu, kita juga dapat mengajak murid mengingat keyakinan kelas yang disepakati dan menawarkan murid menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Adapun langkah-langkahnya antara lain, pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah tempat saya mengajar setelah mempelajari modul ini? Perubahan tersebut adalah perubahan paradigma tentang hukuman dan penghargaan. Yang semula saya beranggapan bahwa penghargaan adalah langkah yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif. Ternyata, untuk membangun budaya positif harus berawal dari motivasi intrinsik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan, baik keyakinan di kelas maupun di sekolah. Yang kedua adalah perubahan teori kontrol. Yang semula saya beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid dengan daya dan upayanya. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4, guru dapat mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Yang dapat mengontrol murid sebenarnya adalah murid itu sendiri.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun pada sejatinya murid mengizinkan dirinya yang dikontrol oleh guru. Dari hal tersebut butuh motivasi. Motivasi tersebut adalah motivasi intrinsik dari murid untuk menciptakan keyakinan kelas agar murid bisa melakukan sesuai dengan motivasi dari dalam. Kemudian adalah perubahan segitiga restitusi. Yang semula saya menyelesaikan kasus penyimpangan dengan cara mengintervensi murid dengan menunjukkan sisi-sisi kesalahan dari berbagai sudut pandang. Sekarang keyakinan saya berubah dengan menstabilkan identitas dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Mungkin selama ini banyak hal yang kurang pas bagi saya dalam membimbing murid. Beberapa peran yang saya ambil masih sebatas peran menghukum dan membuat murid merasa bersalah. Dengan harapan murid akan menjadi disiplin dan menyadari kesalahannya. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya sangat keliru. Hal yang saya lakukan justru menimbulkan efek sebaliknya. Murid merasa malu dan merasa tidak dihargai, kemudian mendapatkan rasa luka yang membekas dan selalu diingat, dan selain itu anak menjadi down secara mental. Saya tidak ingin diingat anak sebagai guru yang killer dan keras kepada mereka. Tetapi saya ingin diingat mereka sebagai guru yang baik, yang inspiratif dan memotivasi mereka. Dalam hal ini, saya ingin mengambil peran sebagai manajer dan menerapkan restitusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah pada murid. Saya juga mempromosikan pola segitiga restitusi ini sebagai langkah yang baik kepada rekan sejawat di sekolah dan ternyata mereka sangat tertarik dan bersedia menerapkannya dikala nanti ada permasalahan yang terjadi pada siswa di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup sekelas maupun sekolah adalah menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Yang kedua, hambatan dan tantangan saya masih berbenturan pada beberapa guru yang masih paradigmanya bahwa kontrol penghukum adalah tindakan yang paling efektif untuk mendisiplinkan murid. Sehingga saya butuh pendekatan khusus secara persuasif untuk berdiskusi dengan mereka dalam membangun pemahaman tentang disiplin positif dan budaya positif. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di kelas maupun di sekolah, terutama pada hal paradigma kontrol penghukum dan penggunaan segitiga restitusi dalam setiap pemecahan penyimpangan yang terjadi pada murid. Saya juga merasa mempunyai kewajiban kepada setiap warga sekolah untuk menyebarkan pemahaman yang baik bahwa setiap murid mempunyai kebutuhan dasar dan jika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka
tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang berarti. Maka dari hal tersebut, untuk memenuhi segala kebutuhan murid dalam hal penyimpangan, tentunya dibutuhkan segitiga restitusi yang bisa menstabilkan identitas sampai pada keyakinan diri murid. Pertanyaan berikut adalah, menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu adanya peraturan yang sudah mengikat. Tinggal bagaimana saya mengubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Adapun hal yang perlu saya perbaiki yaitu mengubah mindset diri sendiri agar saya bisa menjadi posisi kontrol sebagai penghukum dan pemberi penghargaan, menjadi sebuah guru yang bisa mengambil peran menjadi sebagai manajer. Sehingga saya mampu menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa dengan baik dan mengembalikan mereka kepada kelompok mereka, dan mereka bisa kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka miliki. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan saya di saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana dirasakan saat sekarang, dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ada beberapa posisi yang sering saya lakukan, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Saya kira cara ini adalah cara yang efektif dan dapat merubah siswa menjadi lebih baik. Akan tetapi anggapan saya tersebut keliru. Justru yang ada mental murid bisa menjadi down menurut hanya kepada saya dan hanya mengikuti peraturan jika dalam pengawasan saja. Setelah mempelajari modul ini, saya akan mengambil peran sebagai manajer, di mana dapat merubah murid-murid saya menjadi lebih disiplin. Dalam hal ini, menerapkan disiplin positif, dan ini dapat lahir dari diri mereka sendiri, atau yang dikenal dengan motivasi intrinsik. Bukan karena takut peraturan, tetapi memang mereka sudah menyadari apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka pegang, dan sehingga akan membangun identitas mereka yang awalnya sebagai orang yang gagal menjadi orang yang sukses, dan mereka memiliki karakter yang baik, yaitu karakter pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelum mempelajari model ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, beda istilahnya dan langkah-langkah yang saya lakukan pun kurang sistematis atau tidak teratur, serta tidak ada tujuan dan indikator yang jelas. Biasanya saya menanyakan beberapa hal kepada siswa saya, yaitu apa hal yang dilakukan
menurutmu benar? Dan biasanya justru sayalah yang memberikan solusi ke murid, bukan mereka yang memikirkan sendiri, tetapi saya yang mengontrol murid-murid tersebut. Sehingga apa yang saya lakukan tanpa arah dan tujuan. Dan output dari apa yang saya lakukan tidak berdasarkan pada keyakinan kelas dan tidak termotivasi pada diri anak itu sendiri. Motivasi saya hanya bagaimana murid bisa disiplin dan tidak melanggar peraturan dan mengabaikan motivasi intrinsiknya. Pertanyaan berikutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Tentunya ada, yaitu berkolaborasi dengan semua pihak agar bisa mendukung dan menciptakan budaya positif. Kolaborasi bisa berbentuk komunikasi intens dengan kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, dan lain sebagainya. Komunikasi tersebut juga berbentuk persamaan persepsi antara semua warga sekolah, sehingga bisa jadi satu visi dan misi dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Salam guru penggerak. Terima kasih. Semoga pemaparan tersebut dapat memberikan hasanah positif dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.